Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan atas hidup kita. Hari ini secara khusus kita ibadah, yaitu merayakan atau memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara, mungkin kita berpikir, untuk apa sih Tuhan Yesus naik ke sorga? Kenapa Dia tidak tinggal selamanya bersama-sama dengan murid-muridnya? Atau mungkin bersama-sama dengan kita sampai hari ini? Jadi kematian Tuhan adalah tanda penebusannya, tanda cintanya, tanda sayangnya kepada manusia. Dia memberi hidupnya, mati di kayu salib, yang notabene salib itu atau kayu salib itu tempat orang terkutuk. Tapi lihat, Yesus mau, atau Allah itu dalam rupa Yesus mau menjadi orang yang terkutuk supaya kita dibebaskan dari kutuk itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang mengutuk engkau itu gak akan mempan. Percaya itu. Siapapun yang menenung kamu, siapapun yang mau disantet, itu gak kena. Karena itu semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Nah, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu esensi terangkat ke sorga. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 3 sampai 11. Kalau 2 minggu lalu saya meminta membaca itu dari belakang. Nah, hari ini saya mau gantian dari depan, barisan depan, mulai dari Williams nanti sampai berurut ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 3 sampai 11. Satu-satu ayat saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ibu Yani. Yesus berangkat ke sorga. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini mendirikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Sesudah ia mengatakan demikian, perangkat ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menjadikannya daripada mereka. Ketika mereka sedang menyaksikannya waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih berkata, Berkata kepada mereka, hai orang-orang Yudea, mengapakah kamu berdiri mendekat kami? Di sini terangkat surga, doakan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih semuanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan di ayat yang ketiga, dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal yang pertama ini menunjukkan bahwa kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar sesaat, bukan hanya peristiwa sementara, tetapi sebuah kenyataan Bapak Ibu bahwa untuk meneguhkan berulang-ulang kepada muridnya bahwa dia bangkit. Kenapa sampai 40 hari Tuhan Yesus ada dulu di muka bumi ini setelah dia bangkit dari kematian? Kenapa nggak langsung contohnya bangkit pada hari yang ketiga? Ya sudah, orang kan semua udah tahu. Pada hari keempat ya udah terangkat ke surga. Saudara, ini Tuhan mau menegaskan bahwa dia benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Jadi Tuhan menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Bahkan yang terakhir kepada 500 orang sekaligus, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan karangan cerita, oh dia mati ya dan dia bangkit, tapi dia menunjukkan bahwa benar loh, saya ini bukan hantu seperti yang dikira orang. Pada waktu murid-muridnya ada dalam satu ruangan karena mereka ketakutan, Yesus datang hadir di sana. Sampai di saat itulah Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas tombakan di lambung Yesus dan memasukkan jariku di telapak tangan Tuhan yang berlobang paku itu, aku gak percaya. Mana mungkin? Dan gak ada sejarah manusia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Yesus datang di saat murid-muridnya bersembunyi dalam sebuah ruangan karena mereka takut figur yang biasanya mereka banggakan. Ya, biasanya yang mereka favoritkan pada waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus kan banyak melakukan mujizat. Orang mati hidup, siapa nggak keren? Ih, saya punya Tuhan, wah luar biasa loh, secara tidak langsung. Orang yang lumpuh dibangkitkan, gimana nggak bangga? Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati, maka murid-murid yang tadi ini sembunyi. Mereka sembunyi di ruangan-ruangan. Mereka takut akan dikejar, mereka akan dihina, mereka akan diolok-olok. Katanya Tuhanmu itu hidup, tapi lihat dia ada di kuburan. Dan pada waktu Tuhan bangkit, dia menunjukkan diri di sana. Ya. Saudara, ini bukti bahwa dia berkuasa. Dan ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri selama 40 hari. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Para muridnya sangat terpukul saat penyaliban Yesus. Mereka takut, mereka bingung, mereka sulit percaya bahwa Yesus itu bangkit seperti tadi saya katakan. Nggak percaya. Ya, salah satu pernyataan dari Thomas tadi. Bahkan mereka bilang, kamu halu, kamu cerita yang enggak. Dan di sanalah Tuhan menampakkan diri. Nah, pada saat ketakutan melanda seseorang, akan terjadi kepanikan. Dia akan bingung, ini benar gak sih? Ini benar gak sih? Ya, tapi Bapak Ibu, Tuhan selalu menyatakan dirinya bagi orang-orang yang bimbang. Pada waktu orang bilang, benar gak sih Yesus itu Tuhan? Dan Yesus bilang, akulah Tuhan, akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang bingung, orang yang gak percaya kepada pengajaran Kristus, mereka bilang, bagaimana mungkin? Sebelum Adam, Tuhan bilang apa? Yesus bilang, aku udah ada. Semalam untuk mengingatkan saya lagi pelajaran-pelajaran waktu kuliah teologi, sangat jelas sebenarnya kalau di bahasa aslinya sudah ada unsur, ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada waktu permulaan penciptaan langit dan bumi.
Bapak Ibu, Yesus menyatakan dirinya bahwa aku bangkit, aku benar-benar hidup. Sampai dia bersama-sama menghampiri kedua murid Tuhan yang mau pergi kemana? Ke Emmaus. Dari Yerusalem mau ke Emmaus. Ini adalah gambaran Yerusalem itu tempat berkat, rumah Tuhan, tempat penyembahan orang yang memuji Tuhan. Mereka kembali ke Emmaus, lambang dari dunia. Emmaus itu lambang, mereka bilang udah mati, Tuhan kita udah mati, udah gak ada harapan. Mereka kembali, tapi lihat dalam perjalanan mereka, Tuhan menampakkan diri sama mereka. Sampai terakhir untuk menyatakan bahwa benar-benar Tuhan hidup, Yesus itu makan ikan goreng bersama mereka. Mana mungkin hantu bisa makan ikan goreng? Tuhan menyatakan, dan pada waktu mereka memakan itu, makan bersama dengan Tuhan, baru mereka lihat, oh benar ini Yesus. Tadinya gak ngerti apa-apa, sampai mereka salahkan. Udah ngomong, itulah orang yang panik seperti itu. Orang yang dalam keadaan bingung seperti itu, apapun dia gak bisa lihat secara jernih siapa orang dekat. Tahu-tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku ini. Sampai Tuhan membuktikan saat mereka makan bersama, ya. Dan Tuhan menunjukkan diri lagi kepada murid-murid yang lain. Saudara yang kekasih, saat engkau bimbang, jangan engkau berdiam diri. Saat engkau punya masalah, jangan mencari dunia ini. Tapi yang kita perlu cari adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Dia telah mengalahkan maut, Dia juga bisa mengalahkan masalahmu. Dia juga bisa mengalahkan, menyembuhkan sakit penyakitmu. Saya senang dengan lagu yang gini. Masalah itu boleh tetap ada, tapi aku tahu Tuhanku itu yang berkuasa. Jangan kita mau dikalahkan dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit yang kita rasakan. Tapi lihatlah kepada Tuhan yang punya kuasa, yang akan memberikan engkau kemampuan, kekuatan untuk melakukan hal yang berkenan kepadanya. Karena itu Yesus memberi banyak tanda kepada mereka, supaya mereka yakin bahwa kebangkitannya nyata, bukan hayalan, bukan mimpi. Nah, dengan cara Ia berbicara kepada mereka, kepada kedua orang yang menuju, yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Mereka sedang membicarakan katanya. Sampai waktu Yesus bilang, apa yang kalian bicarakan? Mereka malah bilang begini sama Yesus ada di sebelah mereka. Masakan engkau nggak tahu cerita? Yesus yang sudah dibunuh itu sudah bangkit. Dan dengan kasih Tuhan menyatakan diri bagi mereka. Tuhan mencelikan mata rohani mereka saat mereka makan bersama Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan mencelikan mata rohani kita untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Saudara, sekarang kita bebas kok membaca Alkitab. Kitab suci diberikan. Bahkan Tuhan pakai orang-orang untuk orang-orang yang Dia pilih tentunya untuk menerjemahkan bahasa. Nggak ada alasan lagi Bapak Ibu, saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya nggak ngerti bahasa Yunani. Jadi kita beralasan untuk hal itu. Nah, sekarang sudah diterjemahkan Alkitab dalam semua bahasa. Kalau Bapak Ibu suku apa, ada kok. Ada Alkitab dalam bahasa suku kita masing-masing. Tidak ada suku bangsa di dunia ini yang Alkitab tidak diterjemahkan. Kenapa? Supaya orang tahu kebenarannya. Supaya tidak ada lagi kultus hanya menganggap seseorang itu
yang bisa membuka kitab suci, yang bisa menerjemahkannya, yang bisa mengajarkannya. Tapi dalam kekristenan kita diajarin membaca firman Tuhan, sehingga kalau kami yang pelayan Tuhan, penyampai firman salah, maka Bapak Ibu tidak hanya enggeh, tapi bisa menyatakan, oh itu salah. Yesus membiarkan Thomas menyentuhnya untuk membuktikan bahwa benar-benar Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam ruangan itu, dan dia bilang begini sama Thomas, Thomas, sini. Thomas, sini, maju ke depan. Dengan percaya nggak percaya, Thomas datang mendekati Tuhan yang sudah bangkit itu. Dan Tuhan bilang apa sama dia? Thomas, silakan, jarimu, buktikan bahwa telapak tanganku ini bekas, yang berlubang ini bekas paku. Cucukkan jarimu di lambungku, bukti bahwa aku pernah ditombak. Sehingga Thomas bersuka cita karena dia bisa melakukan itu. Tapi lihat, Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu, saya gak sempat lihat lubang paku Tuhan itu. Tapi yang Tuhan bilang, berbahagialah. Tuhan mau bilang sama kita pagi ini, berbahagialah engkau yang percaya bahwa aku bangkit dari kematian, sekalipun engkau tidak melihat. Jadi itulah iman, percaya sekalipun tidak melihat. Nah, Thomas ini percaya karena melihat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan membiarkan Thomas menyentuhnya. Dengan kasih Tuhan memanggil lembut si Thomas. Tujuannya supaya iman mereka berdiri di atas fakta bahwa Yesus hidup, dan bukan rumor, bukan cerita. Oh iya, dulu Tuhan Yesus itu pernah mati, bangkit, dan naik ke sorga pada hari yang ke-40. Jadi ini bukan cerita, bukan dongeng-dongeng nenek-nenek, tapi ada dalam sejarah. Dan siapa yang tidak mengakui soal hal ini? Dunia sudah mengakui hal itu, bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan pada hari ke-40 dia naik ke sorga. Untuk mengubah murid yang takut menjadi saksi yang berani. Sebelum melihat Yesus yang bangkit, murid-muridnya bersembunyi, tadi saya sampaikan, karena takut, karena iman mereka lemah, karena mereka belum yakin siapa yang mereka ikutin selama 3,5 tahun. 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di bumi bareng sama ke-12 murid-muridnya, tapi belum begitu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa yang mereka panggil guru itu benar nggak dia Tuhan, yang mereka lihat setiap saat memberi makan 5.000 orang dengan modal 2 ikan sama 5 roti. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi Tuhan lakukan itu karena dia berkuasa, karena dia Tuhan. Banyak hal memang pengajaran kekristenan tentang Tuhan, banyak orang nggak bisa masuk akal. Makanya orang-orang yang belum percaya kepada pengajaran Kristus, mereka bilang aneh. Orang Kristen dihina, disuruh mengampuni. Kalau bagi dunia kan, saya dihina, saya balas dong hina kamu. Saya dipukul, saya balas dong dengan pukul. Tapi ada perbedaan antara pengajaran Kristus kepada kita. Nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Tuhan suruh lagi, beri pipi kirimu kalau pipi kananmu ditampar.
Kalau engkau dihina orang, berkati dia, doakan. Nggak masuk akal. Dunia bilang, gila ini ajaran Yesus. Nggak masuk akal. Dan saya mau kasih tahu pagi ini, engkau memang nggak akan masuk akal kalau engkau pakai pikiranmu yang terbatas itu. Tapi kalau engkau percaya ada kuasa yang lebih kuat, yang lebih besar dari pikiranmu, maka engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu merubah hidup, yang memampukan engkau. Kalau ada orang Kristen yang belum bisa menerapkan apa ajaran Kristus, bahkan mereka yang gak percaya Tuhan pun mereka bilang gini, tapi gak kayak gitu loh. Orang Kristen katanya gak boleh membalas kejahatan, kenapa ini? Nah, saudara, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang gak mengaku Yesus itu Tuhan, tapi mereka tahu ajaran kasih yang diajarkan oleh Kristus. Masih ingat ada seorang tokoh di India, namanya siapa? Mahatma Gandhi, ya. Mahatma Gandhi, dia bilang begini, aku sebenarnya pingin menjadi pengikut Yesus. Aku sebenarnya ingin menjadi orang Kristen. Tapi melihat kelakuan-kelakuan orang Kristen, saya urung mau. Jadi ternyata Mahatma Gandhi ini, dia bilang bertolak belakang apa yang Yesus ajarkan tentang kasih. Orang-orang Kristen ini akan ketemu sama orang yang tidak melakukan seperti ajaran Kristus, sehingga dia nggak jadi orang Kristen. Dia bilang karena orang-orang Kristen nggak ada yang mengikuti seperti ajaran Kristus. Saudara, ternyata orang lain, dunia ini akan memuji Tuhan, akan percaya kepada Tuhan kalau kita menunjukkan buah-buah pengenalan kita kepada Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus suruh. Bahkan dikatakan di Matius, kalau ada orang yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, maka engkau harus berjalan 2 mil. Tuhan mau bilang engkau harus lebih selangkah lebih maju dari orang dunia ini. Harus lebih maju selangkah dari orang-orang yang mengaku diri beragama. Semua kita kalau ditanya, bahkan penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, punya agama enggak? Punya. Tapi kelakuan seperti orang tidak beragama. Jadi beragama itu sebenarnya hanya mengatur lingkungan hidup kita, tapi kita harus mencari kebenaran yang sejati. Yang kedua, kenapa Tuhan harus 40 hari menampakkan diri berulang-ulang kepada banyak orang? Yang kedua, kebangkitan yang mereka saksikan sendiri menjadi dasar kesaksian gereja mula-mula. Sehingga pada waktu mereka nanti setelah Tuhan terangkat ke sorga, murid-murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga, sehingga malaikat bilang begini sama mereka, kenapa bengong pada waktu sampai Tuhan Yesus sudah gak kelihatan? Mungkin sama seperti kalau kita di bandara, kita lihat pesawat orang yang keluarga kita yang ada di dalam naik, lama-lama gak ada, kita bengong. Malaikat langsung bilang ke murid-murid, hai kamu orang yang kurang beriman, kenapa kamu melihat ke langit terus? Tuhan itu akan datang kembali seperti ini. Kamu akan melihat dia akan kembali yang kedua kali. Dia tidak datang lagi sebagai juru selamat, tapi dia akan datang sebagai hakim. Jadi Yesus ini pada waktu kedatangannya yang kedua tidak lagi akan memberikan kesempatan kita untuk bertobat, tapi dia datang sebagai hakim. Hakim tugasnya apa? Memutuskan perkara. Kamu layak masuk dalam kerajaan Allah atau kamu masuk dalam kerajaannya iblis. Jadi hanya ada dua. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang
Kali yang kedua, kita perbaharui terus hidup kita. Sehingga pada waktu Dia datang, karena tidak ada satupun yang tahu kapan, hari, dan waktu Tuhan itu datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri, siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Selama 40 hari itu, Yesus tidak hanya menunjukkan diri, tetapi Ia juga mengajar. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada orang banyak. Supaya apa? Mereka memahami maksud dan tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Bahwa di dunia ini, dalam kerajaan yang ada saat itu, kerajaan Romawi, tidak akan selamanya ada. Tapi ada sebuah kerajaan kelak yang akan terus menerus, tidak akan ada habisnya, kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi ini akan hancur, tapi kita akan memasuki langit yang baru, yang di sana sudah tidak 24 jam. Tidak hanya 12 jam kita melihat matahari sore tenggelam, terbenam, ada bulan, besok pagi lagi. Ya. Di langit yang baru, yang maksudnya kerajaan Allah, tidak ada lagi malam, adanya siang terus. Kerjaan kita apa? Menyembah Tuhan, memerintah sesuai dengan upah yang kita terima, upah selama kita ada di dunia ini. Yesus mengajarkan kerajaan Allah, isi semua hal yang berkenan kepada seorang raja yang dia akan memimpin. Yang kedua, Yesus menjelaskan kitab suci karena penuh keraguan saat itu, dan Yesus menyatakan, menjelaskan kepada mereka. Sebelum Yesus naik ke sorga, pada waktu Dia menampakkan diri selama 40 hari, Dia memberikan perintah atau amanat agung. Amanat itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Pernah dengar ya, kalau ada seseorang yang meninggal, mungkin dia pernah meminta begini, kalau nanti aku mati, sepatu ini yang dikasih ya, baju ini yang dikasih. Kita selalu ingatkan. Jadi pada waktu meninggal orang ini, satu sama lain mengingatkan, orang ini kan pernah ngomong, kasih baju yang ini, sepatu yang ini. Nah saudara, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan kita sebagai muridnya yang ada di ruangan ini, memberikan amanat yang harus dikerjakan. Apakah itu amanat agung itu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita, ya. Muridkanlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, Yesus mempersiapkan para rasul memimpin gereja. Dan lihat, pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dan Dia menurunkan, mengirim Roh-Nya yang kudus untuk menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, mempersiapkan rasul-rasul sebagai pemimpin. Makanya awal mulanya ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mula-mula penyebutan Kristen itu yaitu di Antiokhia. Pada waktu mereka bersama-sama di sana memuji Tuhan, share firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saling mendoakan, orang-orang yang mengikut Tuhan saat itu, mereka diejek. Hei Kristen, hei Kristen, Kristen. Karena apa? Mereka, Kristen itu kan artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi karena yang mereka bahas tentang Yesus, mereka memuliakan nama Yesus, sehingga mereka olok-olok, Kristen, Kristen, Kristen. Jadi sebutan Kristen awal mula itu yaitu di Antiokhia, sebutan Kristen itu. Jadi kalau dulu itu sebagai hinaan, sekarang sebagai kebanggaan.
bahwa aku menjadi pengikut Kristus karena Dia mengasihiku, karena Dia yang memilih aku, karena Dia telah memberikan hidupnya bagiku, karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Tuhan yang mestinya ada di tahta kerajaan sorga, Dia turun ke dalam dunia, menggantikan kita yang mestinya mati di kayu salib, yang mestinya kita dihukum, tapi menggantikannya karena begitu besar kasih Allah untuk hidup kita. Nah, untuk menggenapi nubuatan dan rencana Allah, kebangkitan Kristus adalah inti Injil. Injil itu artinya apa? Kabar sukacita. Jadi inti Injil itu sebenarnya yaitu Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka sia-sia iman kita. Karena kita beriman sama orang yang mati gak bisa bangkit. Hanya Yesus Kristus yang pernah turun ke dalam dunia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan menampakkan diri berkali-kali kepada orang banyak, Allah menyediakan saksi-saksi yang dapat memberitakan Injil dengan keyakinan yang penuh. Dengan Dia menampakkan diri kepada banyak orang, sehingga tidak diragukan tentang kebangkitan Tuhan. Mungkin kalau hanya murid-muridnya yang melihat kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, orang bilang, ya kalian karang cerita deh, karena guru kalian jadi kalian bilang Dia sudah bangkit. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Dan biasanya kalau udah 500 sama-sama bilang Yesus bangkit dari antara orang mati, siapakah yang dapat meragukannya lagi? Tidak mungkin orang meragukan, karena kesaksian dari murid-muridnya, kesaksian yang terakhir 500 orang menyaksikan bahwa betul Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitannya membawa sukacita bagi orang percaya. Saudara yang kekasih, yang ketiga, kematian bukan akhir dari hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Dia mau bilang sama murid-muridnya, pada waktu aku mati, itu bukan akhir dari persekutuanmu denganku. Aku gak akan pernah berhenti. Aku gak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Sehingga dengan hal ini menguatkan murid-muridnya. Dan kita melihat pada waktu Yesus naik ke sorga, Dia mengirim Roh Kudus untuk menemani kita, untuk menyertai kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mau kemanapun kita, Tuhan ada. Sehingga kita harus mawas diri. Kita harus menjaga keberadaan kita ada di mana. Ingat, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia ada di segala tempat. Jadi kalau kita tetap ingat bahwa Yesus menyertaiku, engkau gak akan ada di tempat yang aneh-aneh. Gak mungkin engkau ada di tempat-tempat yang jahat, karena engkau bilang, wah, Tuhan mengamati, Tuhan ada menyertaiku, Tuhan tahu di mana letak keberadaanku hari ini. Yesus menunjukkan Bapak Ibu bahwa Ia tetap gembala dari murid-muridnya saat itu. Dan Dia gembala buat kita hari ini. Dia tetap menyatakan bahwa Yesus adalah guru mereka, guru untuk kita sampai hari ini. Dan Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Saudara, kalau engkau punya Tuhan gak pernah mati dan gak pernah bangkit, maka rasanya gak perlu bertuhan. Secara logika, kalau Dia gak bangkit, sama dong sama orang-orang yang sudah mati itu, yang tetap ada di kuburan sampai hari ini. Tetapi karena Yesus bangkit,
Dia adalah pribadi yang berbeda. Karena apa? Dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan. Saudara, angka 40 hari juga menarik dalam Alkitab yang kita baca. Karena sering berbicara tentang masa persiapan. 40 hari Musa ada di gunung. Tuhan mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang besar. Israel 40 tahun ada di padang gurun untuk Tuhan mendidik mereka di sana menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang tidak mudah cengeng. 40 hari Yesus dicobai di padang gurun. Itu bukti bahwa persiapan ini adalah masa persiapan. Persiapan untuk menjadi seorang pemimpin, persiapan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Demikian juga 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus menjadi masa persiapan kita di sini memasuki era gereja dan pelayanan oleh Roh Kudus. Makanya gereja yang beraliran Pentakosta yang tepuk tangan, andalannya apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan mereka melewati masa-masa yang sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, tanpa kenaikan Kristus, gereja tidak akan memiliki pengharapan. Tanpa kenaikan Yesus, kuasa Roh Kudus tidak akan pernah turun, tidak akan pernah dicurahkan atas umatnya. Roh Kudus ini yang selalu memulihkan hidup kita. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Jangan perlu takut, jangan perlu khawatir, jangan bingung dengan keadaan dunia ini. Dunia ini akan binasa, tapi kalau Tuhan menyertai kita semua, maka kita akan mampu melewati, menghadapi situasi sesulit pun. Jadi itulah esensi terangkapnya ke sorga Tuhan, yaitu mempersiapkan kita dan akan mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Orang yang setia kepada Tuhan akan menempati, akan menduduki tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi tetaplah setia mengikut Tuhan apapun halangannya, karena Tuhan adalah tujuan hidup kita. Amin.